ini yang bisa datang mengurus, ini kasihan. Dapat nilai kuotanya, Bapak RI? Ditambah tapi tidak sesuai, tidak sesuai dengan apa yang saya kasih. Oh, Bapak RI, PSOGO juga di? Tahunnya setelah sudah ditambah tapi tidak sesuai, saya minta kan kemarin 100 ton KR. Iya. Tahunnya dikasih cuma 30 KR. Jadi bagaimana dengan uang setorannya kita? Sudah masuk. Tidak bisa jual karena ada perjanjian. Oh, di bawah tangan Pak RI ke kementerian. Tidak ada berarti kan? Oh, sama kayak Bapak RI cerita kemarin, jadi angkutan kalau kayak di Pertamina. Tapi kan kita bilang kita sudah urus. Iya, sudah. Namanya kita komitmen tuh kita bayar duluan. Oh, ke siapa Pak? Orang di kementerian. Nanti setelah dia pegang keluar dia punya alokasi. Oh, kuotanya kayak itu. Saya tidak sesuai dengan Pembicaraan awal. Kalau tahun lalu memang komitmen. Kalau tahun lalu maksudnya komitmen mereka masih menteri yang lama Pak Erik. Iya, komitmen. Saya deal dulu tuh berapa permintaan. Kalau bisa Pak, saya dikasih sekian. Oke. Bagaimana bisa setuju anggarannya begini? Terus siap. Dia kasih saya bayangan anggaran tuh. Iya. Saya hitung nih dengan permintaan kalau saya dipenuhi, saya dapat. Sampai kayak begitu juga Pak Erik. Saya dapat. Tidak sampai 1 tahun saya sudah kembali modal ini. Oh. Saya bilang, saya dapat. Makanya saya berani. Dan kalau kita mengurus begitu, kita buang dulu. Begitu ya. Tapi tidak ada perjanjian bilang harus kembali kalau tidak sesuai. Oh. Nah, sudah, saya hello saja. Kayak, terima kasih. Ini orang mainkan. Yang mainkan dari mana Pak? Dari kementerian. Oh. Ini baru kalau dibagi-bagi. Uang yang bapaknya restorin. Iya. Tapi memang selama saya tahu kalau begitu tidak mungkin kita bisa minta kembali ke barang. Karena barang ini store dulu, baru hasilnya ada. Sudah 2 kali saya mengurus, selalu berapa di store komitmen dengan hasilnya. Coba saya masih tidak store duluan, saya tahan itu barang. Kan sudah duluan. Iya. Itu barang sudah duluan masuk di kantongnya mereka. Tidak mungkin saya mau tarik kembali itu barang. Pasti dia tidak mau kasih. Iya. Karena dia orang sudah di tangan. Karena banyak orang juga dibagi-bagi dari biasa datang kalau sampai di menteri. Karena saya kan tidak mau sampai di menteri. Oh. Di orang-orang dirjen-dirjennya. Oh, dirjen di Kementerian SDM tersebut. Itu pun juga tidak sampai di dirjen, maksudnya ada orangnya. Tidak sama optimis. Sesama ini. Iya, sampai yang store yang tinggi, sampai lebih tinggi. Ke Pertamina juga Pak Erik. Dulu ke Pertamina. Oh, sekarang ke SDM. Yang menentukan kan bahwa adanya disetujui atau tidak, berapa mau dikasih, tergantung jadi isi amplopnya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Rudianto Chandra mendatangi Polres Bau-Bau untuk memenuhi panggilan atas laporan kasus dugaan pencemaran nama baik. Warga Bau-Bau ini dilaporkan ke polisi setelah mengungkap rekaman suara seorang pengusaha migas yang mengaku menyuap oknum pejabat Kementerian ESDM. Dalam rekaman suara tersebut yang diduga seorang pengusaha migas berinisial FB meminta tambahan kuota minyak tanah di beberapa wilayah di Kepulauan Buton. Untuk memuluskan permintaan itu, FB mengaku memberikan uang kepada oknum di Kementerian ESDM senilai 1,2 miliar rupiah. Bahwa Pak Kojek ini adalah orang yang merekam pembicaraan dengan salah satu pengusaha minyak yang ada di Kepulauan Buton, bahwa pengakuan dari oknum pengusaha minyak tanah ini, minyak yang ada di Bau-Bau ini atau Kepton ini, wilayah Kepton ini, mengaku menyuap oknum pejabat kementerian, Kementerian SDM
saya nilai 1 miliar lah ke atas begitu untuk mendapatkan kuota minyak tanah. Menanggapi soal pengakuan FB, Inspektur 5 Kementerian ESDM Arif Fajarudin mengatakan sudah bertemu dengan FB untuk meminta klarifikasi. Jika terbukti ada penyuapan, maka kasus tersebut akan diproses hukum. Makanya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Polres Bau-Bau, dalam rangka apa? Ya untuk menyelidiki masalah itu. Kalaupun misalnya dalam Faisal Ban nanti sebagai yang direkam itu mengakui bahwa dia menyuap kepada oknum, misalnya di Kementerian AD, pasti kita proses juga, Pak, untuk kita serahkan ke APH gitu, manakala itu ada itu. Lah, terhadap dugaan seperti yang diberitakan sebelumnya, lah itu hanya sebenarnya alibi dari klien saya yang saat itu berdiskusi dengan temannya soal jual beli sesuatu lah, katakan lah, karena dengan alasan bukan dia punya alasan untuk menolak, tidak enak untuk menolak atau tidak enak untuk tidak mengiyakan, maka dibuatlah alibi seperti itu, bahwasanya sekarang kondisinya seperti yang dijelaskan, yang dimaksud dalam rekaman itu. Kasus dugaan suap Kementerian ESDM ini rencananya akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta dan berharap dapat diproses hukum.